Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asma Septiari Nur Hasanah dari kelas Kimia A dengan NIM 210603110036. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Eni, yaitu tentang sejarah teori asam basa. Sebelum memulai presentasinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sejarah teori asam basa. Bagaimana sih sejarah teori asam basa yang ada di dunia ini yang bisa kita pelajari saat ini? Mari kita ulas sebagai berikut. Zaman kuno. Dalam upaya untuk menciptakan rahasia alam, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu dan kemudian mengkategorikannya sebagai asam, pahit, asin, manis, dan lain sebagainya. Hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani osei, yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acer yang berarti membuat asam. Pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir ibn Hayyan, mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air, sehingga memunculkan hasil asam nitrat yang berasa asam. Hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau aku tanaman. Basa, istilah awalnya berarti memanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur, CaOH2. Ini menghasilkan NaOH dan KOH, dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Pada abad ke-13, ahli kimia akan mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lainnya. Baru mereka menentukan bahwa asam dan basa bisa berlawanan satu sama lain. Kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator-indikator alami. Apa sih indikator alami itu? Indikator alami adalah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Apa saja indikator alami itu? Seperti bunga, umbi, kulit buah, atau daun-daun yang berwarna. Abad ke-18 ada Lavoisier. Antonio Laurent Lavoisier, 1743 sampai 1796. Biasanya melakukan pertunjukan kimia untuk bangsa Paris. Pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat-zat oksigen atau oksigen seperti kita kenal sekarang. Dari bahasa Yunani oksi, yaitu asam, dan gen untuk lahir. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang yang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Abad ke-18 terdapat Davy dan Priestley. Ilmuwan Inggris Humphrey Davy 1778 sampai 1829 yang antara lain menemukan kegunaan dari nitrous oksida, gas tertawa, dengan eksperimen sendiri, melanjutkan penyelidikannya ini, dan pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasamannya, karena banyak senyawa lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama juga.
Abad ke-18 ada Liebig, 1840-an Johannes Freiherr von Liebig, 1803 sampai 1873, salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Sven Arrhenius datang. Arrhenius, August Arrhenius, 1859 sampai 1927, adalah seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Ia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, ini merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Dia dicemooh bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1903, dia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen bermuatan positif, sering disebut proton atau disingkat H+, ke dalam larutan air. Contohnya, HCl saat dilarutkan dalam air akan menjadi H+ dan Cl-. Basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- jika dilarutkan dalam air. NaOH dilarutkan dalam air menjadi Na+ dan OH-. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi neutralisasi dan membentuk air. H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O, yaitu air. Seperti ini konsep teori Arrhenius. HCl ditambah H2O melepas H+ dan Cl-. HCl berperan sebagai asam, H2O basa, H3O+ menjadi asam, dan Cl- basa. CH3COOH dilarutkan dalam air H2O menjadi CH3COO- ditambah H3O+. Jadi CH3COOH ini akan melepas atau melarutkan H+. Selanjutnya, teori Bronsted dan Lowry. Terinspirasi dari karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicholas Bronsted, dan secara independen, seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen dan berperilaku sebagai asam dan basa. Seperti ini teori Bronsted-Lowry. HCOOH ini berperan sebagai asam yang melepaskan H+ menjadi HCOO-, jadi pasangannya adalah basa konjugasi, dan H2O menerima H menjadi H3O+, H2O berperan sebagai basa, dan H3O menjadi pasangannya, yaitu asam konjugasi. NH3 berperan sebagai basa, di sini menerima ion H+ menjadi NH4+ menjadi asam konjugasi pasangannya, dan H2O menjadi asam, melepaskan ion H+ menjadi OH- sebagai pasangannya basa konjugasi. Teori Gilbert Newton Lewis, teori asam dan basa modern. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gilbert Newton Lewis, 1875 sampai 1946. Gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PEP, pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki PEP yang dapat didonorkan.
Dapat disimpulkan, teori Lewis, asam sebagai penerima atau aseptor PEP dan basa ada sebagai pendonor. Dapat kita lihat di sini basa akan mendonorkan PEP 2- kepada SO3. Jadi hasilnya menjadi SO4 2-. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita ambil hikmahnya sebagai pembelajaran. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.